Roma pasal 1 ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma, menghasilkan buah. Saudara-saudara, setelah kita mengerti betapa Paulus mengasihi dan merindukan jemaat yang pernah dia layani, dalam pembahasan sebelumnya Paulus selalu mengingat jemaatnya dalam doanya. Kerinduan Paulus untuk terus memberi karunia rohani yang dimaksudkan adalah mengajarkan firman Tuhan. Bagi Paulus, jemaat harus belajar firman Tuhan. Hal ini dimulai dari gereja mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jika kita mempelajari kitab suci mulai dari nabi-nabi dan para rasul, hal yang utama mereka kerjakan adalah menyampaikan firman Allah. Gereja zaman sekarang haruslah tetap dalam semangat para rasul yang mengajarkan firman Tuhan. Jemaat harus belajar dan gereja harus menyediakan wadah untuk belajar. Saudara-saudara, dalam ayat 13-15 ini masih berhubungan dengan jemaat yang pernah dilayani Paulus. Mari kita pelajari beberapa hal dari teks yang kita baca tadi. Yang pertama, ayat 13, agar aku menemukan buah. Mengapa Paulus mengharapkan buah dari jemaat? Jika kita kembali membaca dalam Roma 1 ayat 11, Paulus memberikan karunia rohani. Maksudnya adalah pengajaran firman Allah. Konsekuensi logis dari seseorang yang telah menerima firman Tuhan atau belajar firman Tuhan akan mengalami pertumbuhan iman, terjadi perubahan hidup atau bertobat, dan kuat dalam iman sehingga tetap bertekun walau menghadapi tantangan. Seperti yang dihadapi jemaat yang di Roma, yang dianiaya oleh Kaisar Nero. Jadi iman itu bukan saja berbuah lebat tampak dari luar, tetapi berakar ke dalam sehingga kuat. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu berakar dalam Kristus. Akar itu adalah pengertian dan pengetahuan firman Tuhan. Kedua, ayat 14. Aku berhutang. Maksud dari kata berhutang bukanlah dalam arti materi. Sebab firman Tuhan katakan dalam Roma 13 ayat 8, Paulus mengajarkan jangan berhutang. Dari frasa aku berhutang bukanlah soal materi. Oleh karena itu, frasa aku berhutang memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama adalah kewajiban. Paulus merasa memiliki kewajiban untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Kedua, tanggung jawab. Paulus merasa bertanggung jawab untuk membagikan karunia rohani kepada semua orang, terlebih kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Hasilkanlah buah bagi Kristus. Haor Ministry.